Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HES semester 3 kelas C. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat yang sampai hari ini sudah memasuki perkuliahan atau pertemuan ke-13. Jadi sudah cukup panjang perjalanan kita dan tidak lama lagi kita akan segera mengakhirinya dengan ditutup dengan ujian akhir semester ya. Berdasarkan informasi awal saya dengar dari pihak fakultas bahwa UAS nanti berdasarkan kalender akademik akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 ya. 2025 ya, kalau tidak ada perubahan jadwal kita akan melaksanakan itu di tanggal 15 Desember. Kecuali ada perhitungan tersendiri, ada pengunduran atau bagaimana. Lihat nantilah pengumumannya. Tapi yang jelas insya Allah tanggal 15 seluruh materi perkuliahan sudah selesai dan akan siap diujikan kepada kalian mahasiswa HES, khususnya MK Fikih Munakahat. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti dengan baik perkuliahan ini. Di sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk mendalami lebih maksimal materi-materi yang sudah disampaikan maupun yang akan disampaikan. Oke. Dan hari ini seperti biasa untuk mengawali perkuliahan saya akan bagikan link absensi hari ini tanggal 25 November untuk kelas C, SC ya. Saya akan bagikan di chat room Zoom meeting hari ini. Oke. Nah, sudah ya, silakan dibuka ya. Dan diisi absensinya. Mangga, saya berikan waktu secukupnya untuk mengisi absensi. Bagi yang belum dapat laporan, Pak, saya belum dapat. Oke, laporan. Silakan, mangga, saya tunggu. Absensi kelas SC MK Fikih Munakahat tanggal 25 November 2025. Oh iya, saya mau tanya sekalian. Di sini ada yang belum ikut UTS? Ada? SC ada? Siapa kosmanya? Siapa? Siapa kosma SC? Coba. Saya, Pak. Satu ya. Coba saya tanya. Ada nggak di kelas SC yang belum ikut UTS Fikih Munakahat? Ada nggak? Ada? Hmm?
Sepertinya udah semua, Pak. Sudah semua ya? Oh, ada Pak yang belum katanya Jait belum ikut UTS. Zaid Ahmad Madan. Jait Ahmad Madani. Iya, dia sudah daftar Iya, ya. Pak. Oke, yang belum satu orang ya, yang sisanya sudah semua. Oke. Nah, baik ya, ini sudah 14 orang yang mengisi absen dan saya akan lanjutkan ya sambil berjalannya waktu bisa diisi absensinya. Dan untuk hari ini tidak ada tugas karena tugas sudah berakhir pada tugas 7 yang lalu sudah selesai. Jadi saya harapkan bagi mahasiswa HSC yang sampai detik ini belum mengumpulkan tugas, baik tugas 1 sampai tugas 7, saya minta segera dikumpulkan. Karena begini, insya Allah nilai akhir MK Fikih Munakahat akan keluar kurang lebih 1 minggu setelah UAS dilaksanakan. Jadi saya minta itu segera dikerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan, belum dikumpulkan. Saya yakin masih ada di HST ini. Supaya nanti nilainya serempak keluarnya. Saya tidak mau kelas HST itu dicicil, ada yang sudah keluar, ada yang belum, ada yang belum ngumpulin tugas segala macam. Nah, saya tidak mau seperti itu. Dan saya minta HSC harus seragam, harus kompak. Tugas-tugas yang belum segera dikerjakan. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya lah, tapi sadar, tolong disadari yang belum segera kumpulkan. Ya, oke baik. Itu tadi pemberitahuan awal mengenai tugas. Sekarang kita langsung ke modul yang sudah saya bagi di BCR ya. Sekarang saya share. Materi kita hari ini adalah tentang hulu. Tentang hulu. Oke, muncul ya. Sudah muncul? Sudah kelihatan belum? Hah? Sudah muncul ya? Muncul, Pak. Oke, baik. Kita lihat hulu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya nih, di kelas SD nih, ada beberapa orang yang mungkin bisa bantu dan eh, apa namanya membantu saya menjelaskan. Coba, apa yang mungkin bisa kalian pahami mengenai hulu? Coba, saya mau tunjuk saudara. Coba Fikri, ya Fikri. Coba saya tanya, apa yang Anda ketahui tentang hulu? Pengertian hulu itu apa coba? Ya, coba. Apa hulu Fikri? Ya, bisa. Hulu itu istilah dalam hukum Islam untuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri, di mana istri membayar sejumlah ganti rugi kepada suami untuk melepaskan ikatan pernikahan, Pak. Ya, itu Anda baca kan ya. Coba jelaskan maksudnya gimana itu. Pak ya, ibaratnya kayak kayak denda gitu, Pak. Nah, terus Hanya itu hubungannya saja dengan yang saya tahu. putusnya pernikahan bagaimana? Ayo dijelaskan dong. Anggaplah saya ya pencari ilmu yang mau nanya tentang hulu ke Fikri. Yo, gimana Fikri? Maksudnya gimana itu? Yang kamu baca tadi itu. Hah? Kok diam? Jangan diam dong. Jangan biarkan forum ini diam. Harus ada aktivitas verbalnya. Harus ada suara yang bicara. Malah dia. Bisa enggak?
Hah? Pas, Pak. Oh, pas-pas baik. Oke, berikutnya saya pindah ke coba diaktifkan videonya lah. Kalau udah nanti saya tunjuk nama ini. Udah. Masa cuma 3 orang yang aktifkan video, yang lain pada hilang. Yo, mana Mutmainah? Yo, Mutmainah. Tadi ada videonya. Sekarang malah hilang. Mana Mutmainah? Harus aktif. Pak, Ayo ada Pak. sekarang saya tanya pertanyaannya sama seperti Fikri. Jawaban Anda gimana? Yang apa Pak? Oh apa? Saya dengar tadi ya omongan saya tuh. Hulu ya. Apa pengertian hulu yang kamu ketahui gimana hulu itu? Coba. Ayo. Saya minta kamu menjawab dengan bahasa kamu sendiri, bukan bahasa teks yang kamu baca. Ayo, ayo dong, ini bisa jadi pengetahuan nanti kalau kamu sudah lulus. Mutmainah, hulu naon ya. Iya Pak. Ya udah ya. Bentar. Ngelek Pak, ngelek gitu. Jangan ngomong ngelek-ngelek baik. Ayo langsung. Jangan lama-lama, dibiarkan forumnya kok udah ada suara. Diaktifkan suaranya Mutmainah. Yuk. Bahasa melepaskan. Ini Pak yang bahasa melepaskan, menghilangkan secara istilah. Terus. Yaitu penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantungan kepada penerima istri. Terus menurut mazhab Malikiyah, yaitu talak dengan iwat, baik talak ini berasal dari istri maupun Udah, dari oke. orang lain. Udah, stop. Mutmainah, saya kan udah bilang, itu bahasa yang kamu baca. Bahasa modul yang kamu baca. Nah, sekarang penjelasannya Mutmainah gimana? Yang kamu pahami gimana dari Yang saya pahami itu Pak, jadi perpisahan antara suami dan istri terus, yang dilapatkan gitu Pak, yang secara akad. cara akad? Yang pakai akad. Secara Oh, lapat. keren kok pakai akad. Akad itu kan mau nyambung. Nggak bingung. Kayak tentang perpisahan gitu Pak. Ya, gimana Talak. maksudnya? Itu belum dipahami dengan baik. Gitu. Bukan bahasa yang jelas. Masih pabeliut. Ya, pas lagi. Ya, Rifki. Ini tampilannya kok urak-urakan ini. Yuk, rambutnya yang rapi dong. Kuliah kok berantakan begitu. Ya, Rifki, Alfa Rizky. Coba istilah hulu yang kamu tahu istilah hulu itu gimana? Eh, Kalau secara bahasa, hulu itu berarti melepaskan, Pak. Terus, Terus kalau hulu melepaskan sesuatu dari tempatnya. Jadi contohnya gini, Pak. Seseorang melepaskan baju atau melepaskan cincin dari jarinya. terus. Pro- Proses melepaskan itu digambarkan dengan kata hulu. Ya, Begitu bukan, Pak? secara bahasa betul. Tapi secara istilahnya ilmu perkawinan Islam gimana? Hulu itu bagaimana? Harus pakai bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa teks modul. Yo, bahasa keseharian saja. Bagaimana tahapannya? Bagaimana hulu itu? Ya, kayak kamu ngopi di warung gitu ngobrol sama teman kamu, bahasanya seperti itu. Apa itu hulu? Rifki, yo silakan. Hah? Lah, malah ngobrol dewek ya. Malah ngomong sendiri. Mahal ya. Ntar, Pak, tadi ada ini, Udah cepat aja, tetangga. udah. Jangan lama-lama. Ini kan masih kelas ini. Jangan diganggu dengan yang lain. Yo, ini lagi kelas ini, jam kuliah ini.
Oh, jadi secara istilahnya gini Pak, istri mengajukan hulu kepada suami karena tidak mampu lagi untuk melanjutkan hubungan. Mengajukan hulu. Nah, hulu itu apa? Mengajukan hulu karena tidak mampu bersama suami lagi. Itu hulu itu apa? Jangan sampai ada kalimat yang masih tanda tanya. Istri mengajukan hulu. Nah, ya hulu itu apa? Hulu ada istri mengajukan hulu. Oh, nggak paham. Hah? Mengajukan mengajukan perpisahan, Pak. Perpisahan. Oke, terus? Ya, Terus? ia mengajukan perpisahan kepada suami Terus? atas dasar si istri ini tidak kuat lagi untuk melanjutkan hubungan. Nah, terus? Sudah segitu doang. Ada lagi yang belum disebutkan mengenai hulu itu. Aspek yang belum diuraikan. Ayo, apa? Itu dong, Pak, yang Oh, saya pahami. masih kurang ya, ingat ya masih kurang ya. Oke, saya pindah ke siapa ini? Salpiah. Ayo, mana Salpiah? Hadir, Pak. Oke, yang kurang apa coba dari penjelasannya Rifki tadi? Ya, ayo, jangan lama-lama. Salpiah. Iya, Pak, maaf, Pak. Ya, ayo. Ini eh hulu itu proses perceraian ketika si istri pengen cerai, tapi si suaminya nggak mau. Jadi si istri tuh harus memberikan kompensasinya gitu. Memberikan apa? Kon Kompensasi. atau istilahnya apa? eh Keputusan. Tebusan, Pak. Tebusan atau istilah lainnya apa? Tebusan, Pak. Atau istilah lainnya apa? Yang sering disampaikan di materi apa? Atau iwat ya, tebusan atau iwat. Nah, jadi itu ya yang kurang dari penjelasannya Rizky tadi adalah belum ada penjelasan mengenai iwat. Jadi hulu itu adalah inisiatif perpisahan yang disampaikan oleh istri dengan cara istri menyiapkan tebusan atau iwat sebagai kompensasi dari putusnya pernikahan. Gitu ya. Karena talak itu haknya suami, haknya lelaki. Jadi tidak ada istri yang mengajukan talak, tidak ada. Talak murni 100% wewenangnya suami. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Nah, sementara istri ada enggak? Nah, ternyata ada, yaitu hulu. Nah, hulu berarti adalah inisiatif dari pihak perempuan atau dari pihak istri dengan cara dia menyiapkan tebusan. Seperti itu ya pengertiannya ya. Jadi kalian perlu pahami, perlu dimengerti apa itu hulu. Jadi hulu adalah perpisahan yang terjadi di antara suami dan istri dengan cara istri menyiapkan tebusan untuk mengganti biaya atau bukan biaya atau untuk menebus pernikahan yang sudah akan diakhiri tadi ya itu hulu. Nah, jadi hulu itu prinsipnya seperti itu. Nanti Anda bisa lihat di modul saya. Saya tidak perlu panjang-panjang ya, karena ini sederhana sekali materi kita hari ini ya. Hanya bicara tentang hulu, terus pengertiannya, kemudian ada hukumnya, dan juga ada syarat. Ya, semuanya ada di sini. 880 bisa Anda baca sendiri ya. Karena saya ingin menekankan Anda menguasai dengan baik pengertian-pengertian yang ada di sini atau istilah-istilah yang ada di sini, termasuk istilah dari hulu itu sendiri.
Termasuk juga ada rukun-rukun hulu. Rukun hulu itu ada apa saja? Ada al-qabil, ada al-mujib, ada al-muawad, ada iwad, ada sighat. Nah, itu juga eh, rukun hulu. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Itu juga ada syarat hulu. Nah, silakan dibaca. Yang penting Anda kuasai dengan baik, termasuk juga pada aspek ini nih. Perhatikan yang bagian terakhir nih. Lihat nih di modulnya. Nah, ini dia. Hulu dalam konspirasi hukum positif di Indonesia. Oke, saya tanya sekarang kepada kalian. Kira-kira di dalam konteks hukum positif di Indonesia, hulu itu ada tidak? Coba saya mau tanya. Ada nggak hulu di Indonesia? Misalnya di dalam sistem peradilan agama di Indonesia, ada nggak yang namanya hulu? Coba saya tanya. Novi Mulandari, coba. Ada nggak di situ? Ya, Novi Wulandari, suaranya mana? Mana Novi? Iya, Pak. Ya, pertanyaan saya gimana jawabannya? Mana jawabannya? Ada nggak dalam hukum positif di Indonesia? Ada? Hah? Ada, Pak. Ya, gimana? Gimana? Bagaimana bunyi penjelasannya? Hmm? Ada nggak? Ada terus di mana? Ada tercantum ini hulu. Di mana ditemukannya? Anda bilang ada tadi. Di mana coba? Jangan lama-lama Novi, ini waktunya terbatas. Jangan malah diam aja. Kan saya sudah bagikan sejak kemarin itu modulnya ini. Sejak tadi pagi. Harusnya bisa dibaca dong. Mana Novi kok diam aja ini? Iya, Pak. Ya, cepat jawabannya apa? Di mana ditemukan adanya hulu itu? Di di Ada di pengadilan agama karena istri bisa mengajukan gugatan hulu ke pengadilan agama. Makanya saya tanyakan begini. Saya tanya, ada nggak hulu dalam sistem hukum positif di Indonesia? Jawaban kamu ada. Nah, harusnya kamu menjawab secara formil. Ada Pak di Undang-Undang nomor sekian begitu. Nah, saya tanya, di mana ditemukan adanya kata-kata hulu dalam hukum positif di Indonesia? Di mana coba? Hah? Pas, Pak, nggak tahu. Repot ya kalau sudah saya recall lagi ya. Karena Anda harusnya baca, harusnya eh, melihat lagi modul itu. Jangan cuma sekedar jadi pajangan doang ya. Saya minta itu di makanya kalau saya mengupload lebih awal itu tandanya Anda harus baca itu ya. Oke, biar cepat begini aja dah ya, perhatikan. Lihat lagi modulnya ya. Coba lihat. Hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Ada di KHI, ya perhatikan, KHI itu bagian dari sistem hukum positif di Indonesia. Karena apa? Karena sudah terkodifikasi, sudah apa namanya? Terkonunkan, terundangkan, walaupun baru sekedar berbentuk impres, tapi tetap menjadi buku hukum ya. Nah, di KHI disebutkan di pasal 1 huruf I ada istilah hulu. Nah, hulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan suaminya. Nah, itu hulu. Jadi disebutkan sama seperti istilah hulu tadi, pengertian hulu yang ada di pendapat mazhab sama seperti ini. Jadi ada permintaan istri dengan cara memberikan tebusan atau iwat. Kemudian hulu itu juga disebutkan di pasal 8.
disebutkan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu, atau putusan ta'liq talak. Jadi secara positif, secara normatif, khulu diakui sebagai bagian dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang Indonesia. Karena dilakukan dan ada dokumennya, ada bukti formilnya. Ada pasal-pasal, ada kompilasi hukum Islam yang mencatat itu. Termasuk juga di pasal 119, di situ khulu termasuk bagian dari talak ba'in sugro. Artinya, kalau orang sudah mengajukan khulu, itu tidak boleh rujuk atau belum bisa langsung rujuk otomatis. Karena dia harus, harus talak ba'in sugro. Artinya, kalau mau kembali lagi, bukan dengan rujuk, tetapi harus dengan dengan nikah baru atau tajdidun nikah, dengan akad baru, dengan mahar baru. Bukan dengan nikah lagi, bukan dengan rujuk lagi. Jadi kalau dia khulu, itu talak ba'in sugro atau talak satu misalnya. Nanti nikah lagi, kalau mau kembali nikah lagi, tapi sudah dihitung satu talak. Nanti kalau mau ada masalah lagi, muncul lagi talak, baru dihitung yang kedua. Karena dia statusnya di dalam pasal 119 itu disebut sebagai talak ba'in sugro. Nah, itulah ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adanya khulu di kompilasi hukum Islam. Ini juga prosedur khulu ada di pasal 148. Dari ayat 1 sampai ayat 6 disebutkan tentang prosedurnya. Nah, sekarang ini yang penting juga. Persamaan dan perbedaan cerai gugat dan khulu. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah terletak pada pengajuannya. Maksudnya gimana? Sama-sama cerai gugat diajukan oleh istri, khulu juga sama, diproses oleh istri. Jadi istri yang berinisiatif untuk mengajukan khulu atau cerai gugat. Sama nih. Sama dilakukan oleh istri. Nah, terus bedanya di mana? Bedanya kalau khulu itu mutlak harus ada iwat yang disiapkan oleh istri untuk sebagai pengganti atau tadi istilahnya kompensasi dari apa yang sudah dia ingin lakukan setelah ini, yaitu bercerai dengan cara dia istri harus menyiapkan iwat atau tebusannya. Jadi istri yang melakukan, udah dah, aku tidak mau lagi menikah dengan kamu, tak tebus, tak bayari, saya ganti semua yang sudah pernah kamu berikan. Ketentuannya kan kalau dalam Islam, mahar itu ukurannya, standar tebusannya ukuran mahar. Kalau maharnya dulu sekian juta, ya berarti kembalinya harus sama. Setara dengan nilai saat ini. Itu khulu. Nah, kalau cerai gugat, bedanya hanya pada tidak adanya tebusan yang harus disiapkan oleh istri ketika mengajukan cerai gugat. Tidak ada, di cerai gugat tidak ada. Di pengadilan agama juga rata-rata semua cerai gugat tidak ada yang bersedia untuk mengganti, kompensasi gitu ya. Oke, tidak ada. Persoalannya adalah karena memang di Indonesia itu kebanyakan perempuan itu secara ekonomi tergantung pada suami. Semuanya tergantung pada suami. Mulai dari nafkah, kemudian kebutuhan sandang pangan setiap bulannya, semuanya tergantung pada suami, sehingga istri jarang memiliki kemandirian ekonomi. Nah, itu yang menyebabkan istri lemah di hadapan suami ketika dia merasa ada kerugian yang dia terima selama hubungan pernikahannya.
Karena itu cerai gugat memberikan ruang kepada istri untuk juga ikut andil dalam mengajukan proses cerai. Walaupun tanpa adanya syarat harus menyiapkan iwat atau kompensasi. Jadi bedanya di situ aja. Cerai gugat tanpa ada iwat, sedangkan khulu harus dengan adanya iwat. Ya kalau di daerah Arab sana mungkin beda karena istri juga punya kemampuan. Harta istri beda dengan harta suami. Bahkan harta istri bisa sampai besar nilainya dibandingkan harta suami. Jadi ketika ada ketidakpuasan dalam rumah tangga, istri bisa mengajukan khulu dengan cara dia siapkan iwatnya berapa. Nah itu bedanya antara iwat, antara khulu dan cerai gugat. Nah disitulah yang membedakan ya. Jadi itu ya materi khulu hari ini yang saya yakin kalian bisa memahami dengan baik, walaupun saya tidak secara utuh menjelaskan karena saya yakin kalian sudah paham. Khulu itu apa, terus bagaimana proses hukum khulu itu terjadi, termasuk juga syarat apa yang harus disiapkan oleh istri ketika dia mengajukan khulu. Oke ya. Jadi seperti itu materi khulu pada hari ini, dan sekali lagi saya mohon maaf karena kebetulan saya ini masih ada acara, jadi saya mungkin tidak bisa sampai selesai. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Tapi kalau mau ada yang mau bertanya, saya persilakan, cuma 2 orang aja. Mungkin ada yang mau ingin bertanya, saya persilakan. Oke, saya kasih waktu 2 orang aja. Adakah kira-kira? Yang lain kemana kok udah ada videonya nih? Ayo silakan aktifkan videonya. Alif, Mutmainah, Ajroh, Suraya, Mujadi, Saifullah, Nia, Syahrul. Yuk. Ayo dong. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu ya. Dan saya cuma mengingatkan sekali lagi agar tolong yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan. Jangan sampai terlambat, apalagi tidak dikerjakan. Karena itu berpengaruh kepada hasil akhir nilai MK fikih munakat kalian nanti. Ya. Dan saya insya Allah akan memudahkan bagi kalian yang sudah tertib dalam pelaksanaan perkuliahan, maksudnya tertib absensi, tertib kehadiran, tertib tugas. Saya yakin walaupun nilai UAS UTS-nya agak turun sedikit, tidak apa-apa. Justru yang tertib tadi itu bisa menjadi pendongkrak dari nilai akhir Anda nanti ya. Dan itu tolong dijaga baik-baik nilai Anda, dijaga baik-baik tugas Anda, kehadiran Anda, dan absensi. Baik, saya kira itu. Dan terakhir ini yang apa? Yang absen sudah ada 19 orang ya. Dari total kelas HES itu berapa orang? Total kelas HES? 1, berapa orang kelas HES? Ada 23 Pak kurang lebih. 3 ya. 21. 21. Udah 1 Pak. Bisa 21 Pak. Yang masuk hanya 20 orang. 18 orang ya. Ya tidak apa-apa lah. Baik, sudah cukup ya. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan saya mohon maaf karena ada keterbatasan dalam perkuliahan hari ini. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak.